Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang menyapa kita pada kebaktian minggu hari ini, baik jemaat yang ada di rumah atau kita yang ada di dalam gedung gereja ini, yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membuat topik yang hampir sejalan juga dalam almanak kita, meneladani iman Abraham. Meneladani iman Abraham. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang di rumah atau yang di gedung gereja, di dalam kehidupan kita pasti ada sosok yang kita teladani di tengah-tengah kehidupan kita. Sosok yang bisa kita tiru, sosok yang bisa kita contoh. Kita merasa senang dengan tokoh tersebut karena apa? Karena kehidupannya, karena perilakunya, karena tindakannya. Sehingga kita
mengagumi. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, itu boleh mendorong kita untuk boleh mengagumi, menyenangi tokoh tersebut, bahkan boleh mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Kalaupun tidak bisa sebesar apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut, tetapi paling tidak boleh kita melakukan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana di tengah-tengah kehidupan kita. Termasuk di dalamnya kalau kita bisa melihat ada tokoh-tokoh dunia. Ada Suster Teresia dengan kesederhanaannya, dengan kepeduliannya terhadap orang-orang yang miskin dan yang penuh dengan kekurangan. Ada tokoh Mahatma Gandhi dengan kesederhanaannya. Ada tokoh pendeta Dr. Elno Mensan Eporusa KBP yang pertama, bagaimana dia di tengah-tengah kehidupannya mendedikasikan hidupnya, dirinya untuk orang Batak. Dan ada juga Martin Luther King Jr. yang menjadi pembela atas orang-orang kulit hitam Amerika pada waktu itu. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, saya sering berkata dan bertanya kepada anak-anak kita ketika belajar CD, siapakah sosok yang kamu kagumi, yang kamu senangi? Ada juga yang menjawab, papa saya Amang, mama saya Amang. Kadangkala saya bertanya, kenapa? Kemudian mereka boleh bercerita, karena papa saya seperti ini, mama saya seperti ini, dan sebagainya. Termasuk Par Guru Naneng Malua Anon. Amang Dotinang, apa yang bisa kita katakan dari situ? Ternyata senang atau tidak, mau atau tidak, anak-anak kita itu melihat siapa kita, bagaimana kita, apa yang bisa mereka petik dari kehidupan kita, dari perilaku kita, dari tindakan kita. Ternyata apa yang mereka bisa lihat, saksikan walau tanpa kita perintahkan, mereka melihat kita. Karena itu, bagaimana kita boleh memberikan keteladanan kepada anak-anak kita? Ternyata tidak terlepas dari pengamatan anak-anak kita, bahwa kita juga orang tua juga bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan mereka, sosok yang dikagumi. Karena itu marilah kita menjadi orang tua yang hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kita, sehingga dengan demikian mereka bisa memetik sesuatu dan kemudian meneruskannya kepada anak-anak yang berikutnya dari mereka, Bapak Ibu. Saudara-saudari, itulah yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu. Paulus berangkat dari keteladanan sosok seorang Abraham di dalam kehidupannya. Ajaran tentang iman ini digali dan dijelaskan oleh Paulus berdasarkan pengalaman Abraham di dalam hidupnya. Abraham yang dipanggil oleh Allah, Abraham yang kemudian ditetapkan oleh Allah menjadi bapa orang yang percaya, Abraham yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Luar biasa kalau kita melihat sosok keteladanan seorang Abraham, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dia main perculu ketika Tuhan menjanjikan keturunan kepada dia, padahal usianya sudah sangat tua, tapi dia mengimaninya. Meski kadangkala dia juga, betul enggak itu? Ketika sudah sekian tahun ternyata juga belum terrealisasi. Allah ternyata Mang Dotinang ujian itu sampai dengan 25 tahun ujian iman itu. Jadi boy do HP Mang Dotinang ujian hapor sioni dang di bagasan partikian na jonok ade. Mungkin hanya 1 tahun, mungkin hanya 2 tahun, mungkin hanya 3 tahun, tapi bisa berpuluh-puluh tahun seperti halnya Abraham. Tetapi kita melihat tidak ada kata menyerah dari seorang Abraham di dalam kehidupannya. Yang kedua, ketika Tuhan sudah mengaruniakan anak kepada dia, kemudian Allah memerintahkan persembahkanlah. Dia tidak ragu-ragu, tetapi dengan penuh keyakinan dia mempersembahkan anaknya Ishak kepada Allah seperti apa yang disampaikan oleh Allah kepada dia.
Ketika Tuhan juga memerintahkan pergilah ke satu tempat yang padahal dia tidak ketahui, dia meninggalkan zona nyaman daripada kampung halamannya dengan keberhasilan, kesuksesan yang dia raih, yang dia peroleh, dan dia pergi. Kadangkala Bapak Ibu, keberimanan itu sering tidak masuk akal, sering melebihi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita maksudkan dalam hati kita. Didok rohatan yan naing manyan anin nahita. Apa yang didok Tuhan ini? Daung B do manang C atau D atau ini atau itu, di luar dari apa yang kita pikirkan, di luar dari logika kita. Itu yang bisa kita lihat di dalam sosok kehidupan seorang Abraham di tengah-tengah kehidupannya. Iman menuntut ketaatan kita. Iman menuntut keseriusan kita di dalam kehidupan kita. Bahkan kadangkala iman itu mengajak kita, menantang kita untuk membayar dengan mahal, sama seperti seorang Abraham di dalam hidupnya. Jadi ternyata keberimanan Bapak Ibu kadangkala tidak tanggung-tanggung di dalam ujian keimanan itu. Bisa harga dengan yang mahal. Ada sosok Abraham, ada sosok Ayub. Ketika dari kekayaannya yang melimpah kemudian Allah mengambil semua itu, bahkan anak-anaknya juga, bahkan kemudian dia ditimpa sakit menyakit. Tetapi dia mengatakan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah ujian keimanan dari seorang Ayub, ujian keimanan dari seorang Abraham, dengan perintah mengorbankan anaknya, dengan perintah untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dan sebagainya. Karena itu sesungguhnya di dalam iman kita berarti bukanlah pasif, bukanlah vakum, bukanlah hanya diam menunggu, tetapi bagaimana kita bisa merespon meski kadangkala harus membayar secara mahal di tengah-tengah kehidupan kita. Lihatlah sosok Abraham dalam hidupnya ketika dia beriman, ketika dia yakin kepada Tuhan, bukan tujuannya untuk memperoleh sesuatu yang duniawi. Apakah itu? Popularitas. Bukan itu yang dia cari. Bukan keturunan yang banyak. Bukan berkat harta benda yang melimpah dalam hidupnya. Bukan itu yang dia cari dalam keberimanannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara dan orang muda. Bukan itu yang dia cari. Tetapi yang dia cari adalah hanya menyenangkan hati Tuhan dengan menunjukkan ketaatan di dalam hidupnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kesuksesan, harta benda, popularitas, semuanya itu hanya merupakan bonus, tambahan, bukan hal yang paling pokok dalam kehidupan keberimanan kita. Itu dah. Asunang gabi kecewa kita Bapak Ibu Saudara-saudara dengan membandingkan ubur judo Ausian CX bahasa morai bana. Lebih ringkas doa marhuria. Bahasa songona lebih tabung uluna. Lebih songonot doa tak kana asing. Sehingga kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Seolah-olah kita mengatakan keberimanan kita hendaknya sejalan juga dengan berkat secara duniawi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau saya katakan tadi harta benda, kemudian kesuksesan, popularitas dan sebagainya itu bonus. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mai harorona menjadi manusia. Kedatangannya, kematiannya untuk kita itu yang terbaik yang sudah diberikan oleh Allah. Allah ini sasi tong nadak patut kita menuntut nasing dia mang dotinang ade. Molo di luas tu hatta hita mamora marhite akan ataula batah lasom mai
Molotaida dongoluta kehidupan ta sekarang dengan kondisi yang sedang-sedang juga patah hamalatehon ma itu tuhata, tapi bukan berarti kita menjadi berhenti untuk berusaha dan bekerja teh. Ipedang di halomo tuhata, tetapi harus sejalan di dalamnya. Itu yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, sama seperti halnya dalam kehidupan seorang Abraham di dalam hidupnya. Imannya, keyakinannya kepada Allah di tengah-tengah hidup itu yang mengarahkan dia untuk memberikan hidupnya secara total di dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya, supaya kita jangan terjebak keberimanan kita perhadapkan dengan berbagai hal yang kita peroleh di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita menjadi kecewa ketika apa yang kita rindukan, kita harapkan itu tidak terwujud, tidak terjadi. Suatu kabiadong salah pemahaman seolah-olah mengatakan karena saya sudah beriman maka tidak lagi menghadapi tantangan, karena saya sudah berkeyakinan maka saya tidak lagi menghadapi rintangan, saya sudah beriman maka saya tidak lagi menghadapi kesulitan. Siapa bilang? Alkitab sudah mencatat Bapak Ibu, ternyata setiap orang yang beriman, bahkan semakin dia beriman, semakin banyak hal tantangan yang dia alami dan dia hadapi. Tetapi mari kita lihat, iman dari orang-orang itu tidak menjadi luntur, tetapi boleh tetap kuat. Itu yang terjadi pada saat itu ketika mereka, sebagian daripada kelompok orang Kristen Yahudi pada waktu itu, seolah-olah menganggap keselamatan itu diperoleh dengan melakukan hukum Taurat di tengah-tengah hidupnya. Dengan melakukan hukum Taurat maka mereka akan memperoleh keselamatan. Itu yang diingatkan oleh Paulus ketika disebutkan tadi di ayat yang 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Dan menurut kajian Bapak Ibu, ketika disebutkan bahwa pengajaran tentang dalam pengalaman hidup Abraham hidup 430 tahun sebelum adanya hukum Taurat. Jadi dahulu sebelum hukum Taurat itu disampaikan kepada umat Israel, Allah sudah menjanjikan tentang keselamatan itu kepada dia. Dan tolok ukur keselamatan itu adalah imannya, keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah. Jadi bukan karena apa yang dilakukan oleh manusia itu maka diselamatkan, tetapi karena imannya, karena keyakinannya, karena kepercayaannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah kehidupan kita, untuk boleh meneladani Abraham di tengah-tengah kehidupannya. Ketika dikatakan Allah pergi, bukan berarti dengan simsalabim Bapak Ibu langsung pitor sianon langsung tu sana teh manang gabi habang ibana daong, tapi dia berjalan. Dalam 25 tahun Allah mengatakan, aku akan memberikan keturunan kepadamu bahkan seperti bintang di langit, katanya. Dia bertanya-tanya kapan itu terjadi. Allah menggenapinya 25 tahun. Sebuah proses perjalanan yang sangat panjang, tetapi dia tekun, dia yakin, dia percaya kepada Tuhan di tengah-tengah hidup seorang Abraham. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita? Ketika kita mengatakan sudah beriman kepada Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan sebagai wujud nyata keberimanan kita? Iman, kata Yakobus dalam kitab Yakobus, tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus menuntut kesungguhan, keseriusan di dalam kehidupan kita untuk boleh bersungguh-sungguh menyatakan ketaatan, menyatakan ketundukan, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi bukan apa yang saya peroleh dari sudut duniawi, dari sudut keduniawian di dalam kehidupan kita, karena Kristus sudah memberikan yang terbaik. Allah sudah memberikan yang terbaik
di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita diajak dan diingatkan untuk boleh setia, berimanlah seperti Abraham, karena dengan imannya maka dia menjadi dibenarkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jikalau pada saat ini firman-Mu boleh menyapa kami, boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh beriman sama sepertinya, seperti Abraham di dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah kami juga boleh mencontoh, meneladani keberimanan, ketekunan, keyakinannya kepadamu. Meski tidak sedikit tantangan yang dia alami Tuhan, di dalam ujian keberimanan itu, dalam proses yang cukup panjang, tetapi dia setia kepadamu. Seperti itulah juga hendaknya kami di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong mampukan kami, kuatkan kami di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh beriman bersungguh-sungguh. Dengan iman yang sungguh-sungguh tersebut, Engkau membenarkan Abraham. Seperti itulah dalam kehidupan kami seorang percaya juga, supaya kami tidak ragu apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, supaya kami tidak menjual iman kami hanya oleh karena hal-hal yang sementara di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Baik dalam dunia pekerjaan kami, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, baik dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Mampukan, kuatkan kami untuk boleh bersungguh-sungguh beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang boleh bersukacita, bergembira dalam minggu ini. Dalam ulang tahun pernikahan, kami sungguh bersyukur jikalau jemaat-Mu masih boleh hidup bersama di tengah-tengah keluarga yang telah Tuhan persatukan. Demikian juga dengan jemaat-Mu yang bersukacita dengan penambahan umur ya Tuhan. Ya Tuhan, daripada mula umur yang panjang. Karena itu berkatilah seluruh jemaat-Mu tersebut ya Tuhan. Di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya, Tuhan yang campur tangan. Supaya dengan demikian jemaat-Mu boleh bersukacita dan bergembira. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.